warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakir Romadoni. Saya dari kelas 11 RPL 2 yang sekarang sedang melakukan praktek kerja lapangan di CV Sinar Teknologi Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan, fungsi, dan cara menggunakan fitur artikel atau blog pada website Udayana Trans ID. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan website Udayana Trans ID. Apa sih website Udayana Trans ID? Website Udayana Trans ID adalah website yang berfokus kepada sewa atau rental mobil Alphard di Bali. Nah, tidak hanya berfokus pada mobil Alphard, Udayana Trans ID juga menyewakan mobil-mobil jenis lain seperti Alphard Facelift, Hybrid, Cruiser, Toyota Hiace, Innova Zenin ataupun Innova Reborn dan lainnya. Nah, website ini dibuat menggunakan WordPress, PHP, HTML, CSS, dan beberapa framework lainnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang fitur artikelnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tentang fungsi fitur artikel tersebut. Apa sih fitur artikel tersebut? Fitur artikel atau blog pada sebuah website adalah sebuah bagian khusus yang digunakan untuk Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi fitur artikel tersebut. Apa sih fitur artikel? Fitur artikel atau blog pada sebuah website adalah sebuah bagian khusus yang digunakan untuk mempublikasikan konten berupa tulisan secara berkala. Kalau diibaratkan menjadi sebuah rumah, jika halaman utamanya atau homepage adalah ruang tamu untuk menyambut pengunjung, maka blog adalah perpustakaan atau ruang diskusi tempat Anda berbagi cerita, wawasan, atau informasi mendalam. Nah, karakteristik utama fitur blog berbeda dengan halaman statis seperti tentang kami atau kontak. Nah, fitur blog tersendiri itu memiliki ciri khas. Yang pertama, dinamis atau up to date. Kontennya terus diperbarui secara rutin. Artikel terbaru biasanya akan muncul di urutan paling atas sesuai penjadwalan atau schedule-nya. Yang kedua, kronologis. Tulisan diurutkan berdasarkan tanggal rilis dari yang paling baru ke paling yang lama. Nah, yang ketiga, organisasi konten. Memiliki sistem kategori dan tag untuk mengelompokkan tulisan berdasarkan topik tertentu agar mudah dicari. Nah, yang keempat, kolom komentar ini bersifat opsional ya, menyediakan ruang bagi pengunjung untuk bertanya atau berdiskusi langsung di bawah artikel. Nah, apa saja fungsi dan manfaatnya? 1. Meningkatkan pengunjung traffic via SEO. Nah, ini yang paling penting. Mesin pencari seperti Google menyukai website yang aktif dan kaya akan informasi dengan menulis artikel yang relevan, menggunakan kata kunci yang sering dicari, dan berpeluang besar muncul di halaman pertama di Google. Nah, ini sangat penting. Seperti ini contohnya. Website Udayana Trans ID ini memiliki keyword yaitu sewa mobil Alphard di Bali. Nah, dengan menggunakan keyword tersebut kita bisa mencari website yang aktif di pencarian Google. Seperti ini contohnya, sewa mobil Alphard di Bali. Nah, kita scroll, kita akan melihat website kita berada di nomor 3. Nah, inilah gunanya, yaitu mempermudah dan memberikan peluang besar website kita muncul di halaman pertama Google agar ya menarik klien agar menggunakan website kita atau menggunakan jasa kita seperti tadi.
website kita kan berfokus kepada sewa Alphard, mobil Alphard di Bali. Nah, itulah fungsinya. Lanjut, yang kedua, membangun kredibilitas dan kepercayaan dengan membagikan artikel edukatif, panduan tips seputar industri yang kita buat seperti Dayana Trust ID ini. Pengunjung akan melihat Anda atau bisnis Anda sebagai seorang yang ahli di bidang tersebut. Jelas. Sedang yang kita buat artikel ini sudah banyak. Banyak artikel yang kita buat agar pengunjung lebih percaya kepada kita. Nah, yang ketiga, mendukung promosi dan penjualan. Ini juga kunci utamanya. Dengan website kita yang berada di halaman pertama di pencarian Google, itu semakin menarik klien atau pelanggan menggunakan jasa kita. Jadi otomatis promosi atau produk kita atau layanan kita akan sering digunakan oleh klien atau pengguna lah, gitu. Nah, yang keempat, bahan untuk media sosial dan newsletter. Artikel yang sudah ditulis bisa dipotong-potong menjadi konten-konten pendek untuk Instagram, link ID, bisa juga dikirim via email, buletin kepada pelanggan. Nah, begitu. Sekarang setelah kita tahu fungsinya, kita langsung beralih ke kodenya. Nah, di sini kode pada artikel ada dua, yaitu indeks PHP dan single PHP. Kita mulai dari indeks PHP dulu. Nah, bisa dilihat di sini adalah file atau kode dari indeks PHP. Apa sih kegunaan indeks PHP itu? Nah, kode PHP ini berfungsi sebagai template dinamis untuk menampilkan daftar artikel pada halaman blog WordPress menggunakan mekanisme the loop. Sebagai contoh, ketika pengunjung tadi membuka halaman blog kode, nah, kode if have post akan mengecek ketersediaan artikel di database. Jika ada 5 artikel, sistem akan melakukan perulangan looping sebanyak 5 kali untuk menampilkan judul, foto utama melalui the post thumbnail, nah, dan ringkasan teks lewat the accept. Namun jika website tersebut masih baru dan belum memiliki artikel sama sekali, sistem secara otomatis beralih ke fungsi else untuk menampilkan postingan nothing found dan memunculkan kolom pencarian bantu lewat get search from, agar pengunjung tidak melihat halaman kosong yang membingungkan. Nah, seperti itu. Dan memunculkan kolom pencarian bantu lewat agar pengunjung tidak halaman kosong. Oh, ini yang tadi. Nah, sebagai contoh penerapannya, pada tampilan web, struktur footer setiap artikel akan langsung membuat tanggal rilis dan jumlah komentar secara otomatis. Nah, kita lihat ya. Kita pakai salah satu ini seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk artikel, kita lihat ke footer. Nah, ini kan tersedia kolom komentar atau ini juga tersedia. Nah, seperti ini yang dimaksud. Nah, kita lanjut lagi. Nah, misalnya menampilkan teks 4 Juni 2 komen yang diikuti dengan tombol readme di bawahnya. Setelah semua daftar artikel selesai ditampilkan pada kode the post beginner, di bawah akan memunculkan tombol navigasi seperti halaman 1, 2 atau next jika artikel sudah melebihi batas, sehingga tampilan tetap rapi, terstruktur dan mudah dipahami pengunjung. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, di sini ada tombol load more. Nah, ini berfungsi untuk merapikan artikel agar pengunjung lebih website tetap lebih dipahami dan tetap terlihat rapi walaupun artikelnya itu sudah banyak. Nah, lanjut kita ke kode yang kedua, yaitu single PHP. Nah, kode ini berbeda dengan kode lainnya.
Nah, jika kode tadi itu berfokus pada halaman beranda, nah berbeda dengan kode sebelumnya, kode ini berfungsi sebagai halaman daftar blog. Kode PHP ini menggunakan template untuk halaman single PHP, yaitu halaman khusus untuk menampilkan satu artikel utuh secara penuh saat diklik oleh pengunjung. Seperti tadi, kita mengklik salah satu ini aja. Nah, ini kan full tampilan satu artikel gitu loh. Nah, struktur kode ini secara penuh struktur kode ini bekerja secara terfokus menggunakan mekanisme the loop. Nah, mekanisme the loop if have pause untuk menemukan konten spesifik dari artikel yang sedang dibuka. Nah, sebagai contohnya, saat pengunjung mengklik sebuah berita atau tutorial, fungsi the title akan langsung mencetak judul utama dengan format tag heading besar berupa H1 yang kemudian diikuti oleh kategori, tanggal rilis, jumlah komentar, foto utama artikel menggunakan perintah the post thumbnail. Nah, keunggulan utama dari template ini terletak pada bagian konten atau interaksi audiens yang jauh lebih lengkap. Bagian inti dimuat secara utuh menggunakan fungsi the content, juga dilengkapi dengan fitur link WP link page untuk memecah artikel menjadi beberapa halaman jika pembahasan terlalu panjang. Selain itu, di bagian bawah artikel atau post footer, kode ini secara otomatis menampilkan daftar kunci terkait melalui fungsi tag list serta nama penulisan yang aktif via author post link. Sebagai contohnya, dari fungsionalitas web interaktif, kode ini menyertakan logika pengecekan komentar menggunakan sistem comment up. Jika kolom komentar diaktifkan, sistem akan otomatis memanggil formulir dan diskusi pengunjung menggunakan fitur komen sebelum akhirnya ditutup secara rapi dengan memanggil komponen get footer. Nah, seperti tadi, di sini akan otomatis langsung memunculkan from untuk komen sebagai pengunjung. Diaktifkan, sistem akan otomatis dikunci untuk menggunakan fungsi komen sebelum akhirnya ditutup secara rapi dengan memanggil komponen footer. Nah, kalau kita sudah mengisi ini, otomatis halaman footer akan menutup bagian kolom ini. Nah, seperti itu. Itulah bagian atau sistem yang dibuat untuk fitur artikel ini. Nah, kita lanjut ke bagian cara menggunakannya. Nah, cara penggunaan fitur artikel itu lumayan gampang. Kita masuk ke WordPress dari websitenya. Yang ini kita klik edit page saja. Bentar, agak lama. Nah, sekarang kita akan memberikan cara penggunaannya. Nah, di sini kita sudah masuk di WordPress Udayana Trans ID. Nah, disinilah artikel-artikel yang kita buat atau yang kita terjadwalkan tersimpan di WordPress-nya, di Alpos atau itulah. Nah, di sini kita sudah lihat semua artikel itu ada 124, yang terpublish itu sudah 109, dan yang terjadwal itu sudah ada 115. Nah, bagaimana sih cara membuat artikel agar website kita terus berada di halaman pertama pencarian? Nah, kita pakai add post. Nah, disinilah kita membuat artikel dengan menambahkan gambar ataupun teks berupa tentang apa yang kita buat. Nah, membuat artikel tidak sembarangan, kita harus mempunyai keyword atau kata kunci yang sering digunakan. Contohnya seperti tadi, sewa mobil Alphard di Bali. Nah,
kita menggunakan kata kunci sewa mobil Alphard di Bali. Nah, biasanya kata kunci itu kita taruh di AI untuk membuat artikel dengan menggunakan kata kunci tersebut. Nah, kata kunci itu biasanya kita pakai di sini. Untuk apa? Untuk mengaktifkan rank match CEO, karena semakin tinggi nilai rank match-nya maka akan semakin bagus. Nah, kenapa kok bisa semakin bagus? Karena di sistem Google website kita itu aktif dan tidak membuat artikel bohongan atau bot gitu secara gampangnya. Nah, di sini ketika kita menaikkan rank SEO kita dapat banyak. Misal sewa, kita pakai cara ini gampangnya. Sewa mobil Alphard di Bali. Alphard. Kita ambil dari sini saja dah. Kita copy. Kita taruh sini saja. Nah, kita taruh, kita buat artikel gampang gini, kita pakai AI saja lah ya. Nah, kita membuat artikel biasanya menggunakan AI agar lebih cepat pengerjaannya. Nah, karena ini sudah kita masukkan fokus keyword sewa mobil Alphard di Bali, kita tinggal copy paste saja. Nah, di sini otomatis nilai rank match kita akan naik, dan kita biasanya itu mengincar nilai rank match di atas 80 atau 85 agar semakin mudah ditemukan. Nah, ini sudah bertambah lagi kan. Nah, kita hanya perlu mengerjakan tugas-tugas yang tidak tercentang di sini. Ini kan banyak fokus keyword, novel, kita harus kerjakan ini agar rank match kita bernilai tinggi atau semakin baik di pencarian Google. Nah, ya mungkin seperti itu saja yang saya bisa jelaskan. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang pembuatan, fungsi, sistem, dan penggunaan fitur artikel atau blog di website Udayana Trans dan IT. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya selaku Muhammad Fakir Romadoni, sekian, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.